Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini perkenalkan nama saya Ari Darussalam dari Hubungan Internasional kelas A Indralaya. Pada kali ini kita dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi yang akan membahas sebuah kajian bidang politik mengenai metode dalam perbandingan politik dalam ruang lingkup perbandingan single country studies, few countries, many countries, serta metode perbandingan kuantitatif dan kualitatif. So, jangan lama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Check it out. Oke guys, sebelum masuk lebih dalam mengenai detail dari materi yang akan kita bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode dalam sebuah perbandingan politik. So guys, simpelnya, metode di dalam sebuah studi perbandingan politik adalah sebuah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang dalam konteks ini bertujuan untuk melakukan sebuah perbandingan politik antar negara-negara di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita mulai akan masuk lebih dalam mengenai materi yang akan kita bahas ini, yaitu yang pertama, perbandingan politik single country, few countries, many countries, dan metode perbandingan mencakup kuantitatif dan kualitatif. So, di sini yang akan menjelaskan single country adalah saya sendiri. Few countries akan dijelaskan oleh rekan saya Tegar Yulianto. Many countries akan dijelaskan oleh rekan saya Maura Disela. Dan metode perbandingan akan dieksekusi oleh Firda Ratu Aprilia. Langsung saja kita mulai dengan metode perbandingan politik single country. Jadi, metode perbandingan politik dengan hanya menggunakan satu negara atau single country dapat dilakukan untuk membandingkan peristiwa yang terjadi pada suatu negara yang dilihat dari perbedaan periode sejarah dan perkembangan politiknya. Oke, di sini kita garis bawahi kenapa hanya melihat perbedaan periode dan perkembangan politiknya saja. Jawabannya karena kita hanya bersumber dari satu negara. Berbeda dengan few countries dan many countries yang dapat menggait negara-negara lain sebagai konteks dari materinya. Selanjutnya, selain dari melihat perbedaan periode, sejarah dan perkembangan politiknya, dapat juga dilakukan dengan membandingkan fenomena yang sama dalam sebuah negara yang sama. Kembali lagi pada topik awalnya, karena kita hanya membahas satu negara sesuai dengan namanya single country. Nah, yang saya sebutkan tadi bertujuan untuk perbandingan politik seperti penggambaran konstekstual, membuat klasifikasi, menguji hipotesis, bahkan dapat membuat sebuah prediksi. Nah, studi perbandingan politik dengan menggunakan satu negara memiliki kemungkinan tuntutan yang paling sedikit dalam rangka mempercepat status ilmiah sebuah perbandingan politik. Meskipun perbandingan politik yang satu ini juga mungkin adalah bentuk yang paling umum dari di dalam disiplin ilmu analisis, juga terdapat sebuah kelemahan-kelemahan nyata yang kita lihat dari metode ini. Kelemahan tersebut adalah metode perbandingan politik single country ini tidak benar-benar sebagai sebuah perbandingan, tetapi cukup kuat untuk menjelaskan sebuah politik di sebuah negara. Nah, terkait kelemahan tersebut, ada sebuah ungkapan dari Sartori yang menyebutkan bahwa seorang sarjana yang hanya mempelajari Presiden Amerika, maka ia adalah seorang Amerikanis. Tetapi, jika dia juga mempelajari tentang Presiden Prancis, maka ia sungguhnya studi perbandingan politik dalam keadaan umum yang membutuhkan dua objek. Selanjutnya, dalam hal perbandingan politik, dengan menggunakan satu negara, agaknya akan mendapat sebuah kritikan maupun tuntutan, meskipun banyak pendapat juga yang tidak mempermasalahkannya maksudnya, dan tetap menilai hal tersebut merupakan sebuah studi perbandingan politik. Nah, selanjutnya, meski mengecam banyak kritikan dan pandangan negatif mengenai teori perbandingan politik single country, rupanya perbedaan fenomena tiap wilayah dan waktu yang terjadi di sebuah negara tertentu juga dapat dibandingkan. Misalnya, di Indonesia kan ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, serta perkembangan histori dari Indonesia itu kan banyak, dari zaman Soekarno, zaman proklamasi, zaman Orde Baru, dan Orde Lama. Nah, bisa dilihat bahwa konteks di dalam sebuah negara tersebut banyak
dan dapat menggunakan teori perbandingan politik single country untuk mengkajinya. Nah, dapat dilihat bahwasannya meski ruang lingkupnya hanya berkisar dalam sebuah negara yang sama, setidaknya hal tersebut masih relevan untuk dilakukan. Mengapa demikian? Sebab pada kenyataannya, pada banyak negara dalam proses pembangunan politik dan perjalanan sejarah bangsanya juga diliputi oleh proses perubahan sistem, perubahan pemerintahan, tipe kepemimpinan, kebudayaan, serta perilaku pemilih, serta objek lainnya yang umum digunakan oleh penelitian Pew dan Many Countries. Jadi sampai di sini, meski banyak memiliki kelemahan, menuai kritikan, banyak pandangan negatif terhadap perbandingan politik single country ini, bisa dilihat dari fakta yang ada bahwa single country masih layak untuk digunakan, apalagi untuk zaman yang kontemporer seperti ini. Misalnya membandingkan politik Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang saya sebutkan tadi. Karena masa Orde Baru dan Orde Lama tersebut memiliki ruang lingkup waktu yang berbeda, serta memiliki proses sejarah yang panjang. Oleh karena itu, menurut saya, teori perbandingan politik single country ini sangat tepat untuk mengkaji bahwasannya di dalam sebuah negara yang sama atau di dalam satu negara pasti mempunyai peristiwa histori yang panjang, terus perubahan perpolitikan, fenomena-fenomena yang berbeda di setiap wilayah, apalagi di Indonesia yang mempunyai banyak pulau kan. Nah, jadi di pulau-pulau itu tersebut juga ada seperti invasi Timor Leste. Wah, itu sangat layak menggunakan teori perbandingan politik single country. Perkenalkan, nama saya Tegar Rianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan politik beberapa negara atau few countries. Jadi, perbandingan politik beberapa negara atau few countries memiliki banyak kesamaan dengan perbandingan politik banyak negara atau many countries. Di antaranya adalah gagasan bahwa negara mewakili unit data informasi pembanding mana yang dapat dikumpulkan. Bahwa dalam kasus perbandingan kuantitatif, beberapa negara memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dapat diukur. Dan bahwa peristiwa dan hasil di setiap negara sebagian besar independen dari peristiwa dan hasil di negara lain. Meskipun pada awalnya memiliki asumsi yang serupa, perbandingan politik beberapa negara memiliki sedikit perbedaan, termasuk fokus pada konteks yang lebih dalam dari setiap kasus. Fokus intensif pada variasi di dalam negara dibandingkan variasi antar negara. Tingkat konseptual yang lebih rendah, abstraksi dan peningkatan validitas dan kemampuan untuk terlibat dalam analisis kualitatif menggunakan berbagai jenis informasi sosial dan politik. Perbandingan beberapa negara lebih berorientasi pada kasus daripada berorientasi pada variabel, karena faktor analisisnya lebih banyak, lebih pada pengungkapan peristiwa spesifik dan variasi dalam perkembangan politik tiap negara daripada variabel makro antar negara. Kedua, perbandingan beberapa negara digambarkan lebih intensif daripada ekstensif karena faktor-faktor yang dipertimbangkan tidak bervariasi dari waktu ke waktu. Dan di seluruh unit substansionalnya dalam satu wilayah sampel negara yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki masing-masing kasus individu yang terdiri dari sampel. Ketiga, perbandingan beberapa negara mengorbankan kemampuan membuat generalisasi empiris yang luas. Hal itu berarti bahwa mereka mungkin ditempatkan di bawah tingkat abstraksi, di mana konsep dan ide dioperasionalkan dengan cara yang sesuai dan lebih dekat dengan kekhususan kontekstual dari negara-negara yang digunakan dalam perbandingan. Metode perbandingan beberapa negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Most Similar System Design dan Most Different System Design. Most Similar System Design berusaha untuk membandingkan sistem politik yang berbagi sejumlah fitur umum dalam upaya untuk menetralkan beberapa perbedaan sambil menyoroti negara lain. Menurut J.S. Mills 1843, perbedaannya adalah Most Similar System Design berusaha untuk mengidentifikasi fitur utama yang berbeda di antara negara yang serupa dan memperhitungkan hasil politik yang diamati. Dan di lain sisi, Most Different System Design membandingkan negara-negara yang tidak berbagi ciri umum apapun selain hasil politik yang akan dijelaskan dan satu atau dua faktor penjelas yang dianggap penting untuk hasil tersebut. Sistem ini didasarkan pada metode perjanjian Mill yang berupaya mengidentifikasi fitur-fitur tersebut adalah sama di antara negara yang berbeda dalam upaya untuk memperhitungkan hasil tertentu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya akan memaparkan mengenai comparing many countries atau membandingkan banyak negara
pada politik komparatif. Pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu bentuk perbandingan dalam di mana sampel besar negara dibandingkan secara bersamaan. Dalam upaya untuk sampai pada satu set generalisasi empiris tentang topik tertentu dalam politik komparatif. Perbandingan negara didasarkan pada gagasan bahwa semua negara dapat dilihat sebagai unit, tempat informasi tertentu dapat dikumpulkan dan dibandingkan. Untuk perbandingan banyak negara yang jumlahnya terbilang besar, negara memiliki perbedaan membandingkan tingkat demokrasi atau tingkat PDB per kapita. Lintas sampel global negara pada satu titik waktu adalah contoh antar unit variasi. Membandingkan variabel tersebut dari waktu ke waktu di satu negara atau antar subnasional unit seperti negara bagian dalam sistem federal adalah contoh variasi di dalam unit. Meskipun sangat mungkin untuk membandingkan sejumlah besar negara secara kualitatif, realitanya sampel negara lebih siap untuk analisis kuantitatif. Asumsi utama yang mendasari analisis statistik secara umum adalah peristiwa itu dan fakta di dunia menunjukkan distribusi tertentu yang dapat dijelaskan, dibandingkan, dan dianalisis. Prinsip dasar analisis statistik ini dapat ditunjukkan menggunakan setumpuk kartu remi dengan asumsi bahwa seluruh tumpukan kartu mewakili semua negara untuk semua waktu. Dimungkinkan untuk melihat bagaimana pemeriksaan sampel kartu dari geladak bisa memberitahu kita banyak tentang seluruh populasi. Proses pengambilan sampel dan kesimpulan ini persis seperti yang dilakukan para komparativis coba lakukan ketika mereka mengumpulkan dan membandingkan statistik agregat dari banyak negara. Perbandingan banyak negara menggunakan analisis statistik disebut sebagai berorientasi pada variabel, karena fokus utamanya adalah pada dimensi umum, variasi, makrososial, dan hubungan antara variabel di tingkat analisis global. Keuntungan kedua dari membandingkan banyak negara terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi yang disebut negara menyimpang atau pencilan. Dengan mengidentifikasi pencilan ini, para sarjana bisa mencari penjelasan lain yang menjelaskan penyimpangan yang terjadi dan mereka dapat memperbaikinya untuk masa depan. Seperti disebutkan di atas, perbandingan kualitatif di banyak negara jarang dan sedang dipersulit karena dua alasan. Pertama, analisis kualitatif umumnya membutuhkan informasi yang lebih kaya, seperti sejarah mendalam semua negara, yang seringkali sulit untuk dikumpulkan dan disintesis. Kedua, lebih sulit untuk menarik kesimpulan yang kuat dari data ini karena tidak mungkin tunduk pada jenis perbandingan sistematis yang ditawarkan oleh analisis statistik. Di luar demokrasi, politik komparatif telah menggunakan ukuran konsep yang ada dari sosiologi dan ekonomi, seperti pendapatan dan produk domestik bruto per kapita, ketidaksetaraan sebagai ukuran kekayaan atau impor dan ekspor sebagai persentase bruto, produk domestik sebagai ukuran keterbukaan perdagangan. Waktu sejauh ini, pembahasan tentang membandingkan banyak negara terfokus pada pembahasan keluar perbandingan pada satu titik waktu. Ini dikenal sebagai perbandingan sinkronis, karena pergerakan waktu tidak diperhitungkan. Manfaat langsung dari memasukkan waktu adalah bahwa belajar akan berjalan dengan sendirinya, meningkatkan jumlah observasi, dan dengan demikian memberikan derajat kebebasan tambahan memperkuat kesimpulan yang diambil dari analisis tersebut. Terlepas dari keuntungan membandingkan banyak negara, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan. Termasuk di dalamnya adalah ketersediaan data, validitas tindakan, dan keterampilan matematika dan komputasi yang diperlukan untuk menganalisis data. Pertama, mengumpulkan data yang relevan. Data tentang negara bangsa merdeka di dunia bisa jadi sulit dan memakan waktu untuk mengumpulkannya. Data agregat seringkali diterbitkan hanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga membuat perbandingan komprehensif menjadi sulit. Kedua, ada masalah validitas dan reliabilitas dalam banyak ukuran itu. Telah ditampilkan dalam perbandingan banyak negara. Langkah-langkah yang valid dengan cermat mendekati arti sebenarnya dari sebuah konsep, atau apa yang peneliti pikirkan tentang dirinya ketika membandingkan banyak negara. Analisis statistik data membutuhkan pemahaman tentang matematika 4 dasar, aljabar, teori probabilitas, dan kalkulus. Singkatnya, perbandingan kuantitatif banyak negara tidak terlalu tepat untuk menganalisis sejumlah topik
dalam politik ilmu yang melibatkan mekanisme sebab akibat yang kompleks, proses sejarah, dan lebih dalam makna dan pemahaman yang sangat bergantung pada kekhususan kontekstual kasus negara yang berbeda. Terlepas dari keterbatasan ini, bagaimanapun, seharusnya begitu menekankan bahwa perbandingan kuantitatif banyak negara dapat memberikan manfaat dan generalisasi empiris tentang dunia politik yang membantu membentuk pemahaman kita tentang fenomena penting dan menghasilkan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana meneruskan agenda penelitian tertentu dengan menggunakan bentuk analisis yang sama dengan mengadopsi metode analisis komparatif lain. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidara Taufiria. Di sini saya akan menjabarkan materi terakhir. Sederhananya, metode kuantitatif berusaha menunjukkan perbedaan angka, sedangkan metode kualitatif berusaha menunjukkan perbedaan jenis. Di mana menurut Miller, pertanyaan dasar dan sederhana yang ditanyakan yaitu tentang berapa jumlahnya. Dan mereka mewakili objek perbandingan yang bisa naik atau baik dihitung oleh nilai secara numerik. Sedangkan data kuantitatif itu menjadi data agregat resmi yang diterbitkan oleh pemerintah tentang pertumbuhan tarif, pendapatan dan pengeluaran, tingkat produksi pertanian dan industri, serta tingkat kejahatan dan populasi penjara atau jumlah hektar lahan yang dikhususkan reforma agraria. Nah, sedangkan data kuantitatif yaitu bersifat individual, bisa juga tentang berbagai survei, riset, pasar, dan pajak pendapat publik. Nah, metode kuantitatif ini didasarkan pada distribusi yang diperlihatkan data dan berhubungan dapat dibentuk atau ditetapkan antara variabel numerik menggunakan metode statistik sederhana atau lanjutan. Ada 3 jenis metode kualitatif. Yang pertama itu perbandingan sejarah makro, lalu ada wawancara mendalam dan observasi partisipan, selanjutnya ada interpretivisme, hermeneutika, dan deskripsi tebal. Nah, di mana wawancara mendalam dan partisipan observasi ini berusaha untuk menunjukkan atau mengungkapkan tingkat informasi yang lebih dalam dan menangkap makna, proses, dan konteks di mana penjelasan melibatkan penggambaran dan pemahaman orang sebagai manusia yang sadar dan sosial menurut Devin. Sedangkan interpretivisme, hermeneutika, dan deskripsi tebal itu berkaitan dengan interpretasi pemahaman dan struktur makna yang lebih mendalam terkait dengan objek penyelidikan. Selanjutnya itu kesimpulan pada metode kuantitatif atau kualitatif ini, mungkin perbedaan kualitatif dibuat di antara kategori dalam skema klasifikasi komparatif yang harus mendahului proses kuantifikasi menurut Sartori 1970. Dan seperti yang akan ditunjukkan pada bab-bab selanjutnya, jelas bahwa bidang politik komparatif kaya akan studi itu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif di semua tingkat analisis, juga di semua metode perbandingan. Terima kasih. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan dari kelompok 4 mengenai teori perbandingan politik dari ruang lingkup single country, few country, many country, dan metode kuantitatif dan kualitatif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.